Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk itu silahkan simak video kali ini ya. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi sistem persamaan linier 3 variabel, saya di sini mempunyai tips agar kalian rajin belajar matematika. Nah, ada sebuah video mengenai motivasi belajar matematika. Di sini kalian dengarkan, dipahami dan dimengerti agar kalian nantinya bisa lebih senang dan lebih tertarik dengan pembelajaran matematika. Nah, silakan kalian dengarkan video motivasi belajar berikut ini ya. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamangnya, "Mang, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga, teman-teman. Belajar matematika itu nggak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kalian memahami dan melihat video pembelajaran kali ini, peserta didik kelas 10 untuk semua jurusan mampu. Yang pertama, menjelaskan solusi dari sistem persamaan linier 3 variabel berdasarkan pemahaman solusi dari sistem persamaan linier 2 variabel dengan benar. Yang kedua, memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait sistem persamaan linier 3 variabel dengan bernalar kritis dan kreatif dengan baik. Sebelum kita memasuki materi sistem persamaan linier 3 variabel, mari kita mengingat kembali materi sistem persamaan linier 2 variabel. Untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel adalah mencari pengganti nilai variabel yang belum diketahui yang memenuhi sistem persamaan linier tersebut. Metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier adalah yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, menggunakan metode substitusi. Yang ketiga, menggunakan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir bisa menggunakan metode grafik. Anak-anak bisa diperhatikan contoh soal berikut, yaitu mengenai contoh soal sistem persamaan linier 2 variabel. Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan 2 lengan. 2 buah apel dan 5 buah jeruk beratnya kurang dari 1 kilo.
6 buah apel dan 2 buah jeruk beratnya lebih dari 1 kilo. Jika dianggap setiap apel beratnya sama dan setiap jeruk beratnya sama, berapakah berat setiap apel dan berapakah berat setiap jeruk? Permasalahan yang dihadapi oleh Pak Eko dapat dituliskan ke dalam model matematika, yaitu menentukan variabelnya. Nah, di sini pikirkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Untuk soal ini, maka nanti dimisalkan berat satu apel itu dimisalkan variabel X dan berat satu jeruk itu dimisalkan variabel Z, sehingga model matematikanya dapat kita tuliskan ke dalam bentuk sistem persamaan linier, yaitu 2X min 5Y sama dengan 10. Itu dari 2 buah apel dan 5 buah jeruk beratnya sama dengan 1 kilo. Dan 6X min 2Y sama dengan 10 itu dari 6 buah apel dan 2 buah jeruk beratnya 1 kilo. Untuk menyelesaikan soal tersebut bisa kita menggunakan cara eliminasi maupun substitusi pada persamaan linier dua variabel. Nah, bisa kita tuliskan lagi untuk yang diketahui, yaitu persamaan pertama 2X plus 5Y sama dengan 10. Untuk persamaan yang kedua 6X plus 2Y sama dengan 10. Nah, untuk langkah yang pertama kita gunakan eliminasi antara persamaan pertama dengan persamaan kedua, sehingga diperoleh 2X plus 5Y sama dengan 10. Nanti yang mau kita hilangkan adalah variabel Y, sehingga dikalikan 2. Dan untuk persamaan yang kedua 6X plus 2Y sama dengan 10. Agar Y-nya hilang kita kalikan 5. Dari 2X plus 5Y sama dengan 10 dikalikan 2 menjadi 4X plus 10Y sama dengan 20. Dan 6X plus 2Y sama dengan 10 dikalikan 5 jadinya 30X plus 10Y sama dengan 50. Nah, setelah ini kan variabel Y sudah sama. Makanya kita eliminasi antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Caranya adalah persamaannya kita kurangi. Sehingga di sini 4X dikurangi 30X sama dengan negatif 26X. 10Y dikurangi 10Y sama dengan 0. 20 dikurangi 50 adalah sama dengan negatif 30. Sehingga negatif 26X sama dengan negatif 30. Negatif 26X sama dengan negatif 30. Berarti X sama dengan negatif 30 dibagi negatif 26, sehingga X-nya sama dengan 1,15. Nah, setelah diketahui X-nya sama dengan 1,15, sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 1,15 ke persamaan pertama. Boleh ke persamaan pertama maupun ke persamaan kedua, sehingga diperoleh untuk persamaan pertama tadi 2X plus 5Y sama dengan 10. Sekarang diganti X-nya menjadi 1,15, sehingga 2 kali 1,15 plus 5Y sama dengan 10. 2,3 plus 5Y sama dengan 10. 2,3 plus 5Y sama dengan 10. 5Y sama dengan 10 dikurangi 2,3. 5Y sama dengan 7,7. Jadi Y-nya sama dengan 7,7 dibagi 5. Sehingga ketemu Y-nya adalah 1,54. Dari X sama dengan 1,15 dan Y sama dengan 1,54 bisa disimpulkan bahwa jadi berat setiap apel sama dengan 1,15 ons dan berat setiap jeruk sama dengan 1,15 ons.
Setelah kalian mempelajari sistem persamaan linier dua variabel, sekarang saatnya kalian latihan soal mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Yaitu ada sebuah soal mengenai perbandingan sepak bola antara klub PSMS Medan dengan klub Semen Padang yang akan diselenggarakan di Stadion Teladan. Tiket khusus VIP yang terjual sebanyak 450 tiket. Panitia menetapkan harga tiket untuk pelajar adalah Rp20.000 dan harga tiket untuk orang dewasa adalah Rp45.000. Total pendapatan yang diterima panitia dari penjualan tiket tersebut adalah Rp15.950.000. Berapakah masing-masing jumlah tiket yang terjual untuk pelajar dan orang dewasa? Setelah kalian memahami sistem persamaan linier dua variabel, saatnya kita memasuki sistem persamaan linier tiga variabel. Ada beberapa langkah dalam menyusun model matematika yang berbentuk sistem persamaan linier tiga variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan atau menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai konsep matematika dan asumsi yang digunakan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan model matematika atau kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah. Dan yang keempat, merumuskan sistem persamaan linier tiga variabel yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Perhatikan contoh soal berikut, yaitu mengenai sistem persamaan linier tiga variabel. Pada hari Minggu, Wayan, Chandra, Agus, dan Akbar membeli perlengkapan sekolah di toko buku Subur. Wayan membeli 4 buku, 2 ballpoint, dan 3 pensil dengan harga Rp26.000. Chandra membeli 3 buku, 3 ballpoint, dan 1 pensil dengan harga Rp21.500. Agus membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga Rp12.500. Jika Akbar membeli 1 buku, 2 ballpoint, dan 2 pensil, berapakah harga yang harus ia bayar? Pertanyaan tersebut bisa kita tuliskan di sini, diketahui, ditanya, dan dijawab. Untuk diketahui itu kita misalkan A itu adalah buku, B itu adalah ballpoint, dan C itu adalah pensil. Jadi bisa dituliskan model matematikanya sistem persamaan linier tiga variabel adalah untuk persamaan yang pertama 4A plus 2B plus 3C sama dengan 26.000. Untuk persamaan yang kedua 3A plus 3B plus C sama dengan 21.500. Dan untuk persamaan yang ketiga 3A plus C sama dengan 12.500. Dan untuk pertanyaannya di sini adalah yang pertama disuruh menuliskan sistem persamaan dengan permasalahan di atas. Yang kedua, bagaimana cara kalian mencari harga per toples dan bagaimana solusi. Adapun metode yang dipilih dalam menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel ini, yakni dengan menggunakan metode eliminasi. Untuk langkah pertama, eliminasi variabel B pada persamaan 1 dan 2, yaitu 4A plus 2B plus 3C sama dengan 26.000, dan persamaan yang kedua adalah 3A plus 3B plus C sama dengan 21.500. Untuk menghilangkan salah satu variabel tersebut, untuk yang persamaan pertama itu dikalikan 3, untuk persamaan yang kedua dikalikan 2, sehingga persamaan pertama menjadi 12A plus 6B plus 9C sama dengan 78.000. Persamaan yang kedua 6A plus 6B plus 2C sama dengan 43.000. Setelah itu dieliminasi. Setelah dieliminasi sehingga hasilnya menjadi 6A plus 7C sama dengan 35.000. Di sini dituliskan menjadi
persamaan 4. Untuk langkah yang kedua, menggunakan eliminasi menghilangkan variabel C pada persamaan 3 dan 4, yaitu 3A plus C sama dengan 12.500, nanti dikalikan 7, dan 6A plus 7C sama dengan 35.000, nanti dikalikan 1, sehingga menjadi persamaan 21A plus 7C sama dengan 87.500, dan 6A plus 7C sama dengan 35.000. Setelah itu dieliminasi sehingga C-nya hilang, menjadi 15A sama dengan 52.500, A-nya sama dengan 52.500 dibagi 15, ketemunya adalah 3.500. Untuk langkah yang ketiga, substitusi nilai A ke persamaan 4. Sehingga 6A plus 7C sama dengan 35.000. 6 kali 3.500 plus 7C sama dengan 35.000. 7C sama dengan 14.000. C sama dengan 2.000. Untuk langkah yang keempat, substitusi nilai A dan C ke persamaan kedua, maka 3A plus 3B plus C sama dengan 21.500, A-nya diganti 3.500 dan C-nya diganti 2.000, sehingga 3 kali Untuk menentukan langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, untuk menentukan harga yang harus dibayar akbar, yang dapat dilakukan dengan memasukkan nilai A, B, dan C, yaitu untuk A-nya adalah 3.500, B-nya 3.000, dan C-nya 2.000, sehingga harga yang dibeli akbar yaitu A plus 2B plus 2C sama dengan 3.500 plus 2 kali 3.000 plus 2 kali 2.000, sehingga harganya menjadi 3.500 ditambah 6.000 ditambah 4.000, totalnya menjadi 13.500. Jadi harga yang harus dibayar akbar adalah sebesar 13.500 rupiah. Setelah kalian memperhatikan contoh soal yang baru kita bahas, untuk saatnya kalian latihan soal. Namun latihan soal kali ini kalian nanti akan berdiskusi kelompok, dan masing-masing kelompok akan saya bagikan LKPD. Nah, untuk soal di dalam LKPD ini coba kalian perhatikan dulu untuk konteks soal permasalahan yang akan kita bahas nantinya dalam diskusi kelompok tersebut. Perhatikan untuk konteks permasalahan berikut ini ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, yuk kita belajar sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelumnya, perhatikan cerita berikut. Saat menjelang Lebaran, banyak sekali orang yang mencari kue atau membuatnya sendiri di rumah karena mereka ingin menyiapkan cemilan kecil sebagai hidangan Lebaran untuk menyambut tamu yang datang bersilaturahmi ke rumah. Salah satu orang yang akan membeli kue Lebaran adalah Bu Ani. Bu Ani merupakan salah satu wali murid dari SMK Negeri 6 Kendal yang ingin menyambut hari Lebaran tersebut dengan membeli roti untuk hidangan di waktu Lebaran. Roti yang ingin dibeli yaitu roti kokobal, roti semprit susu, dan nastar. Berkaitan dengan roti yang ingin dibeli Bu Ani, dengan melihat beberapa paket roti yang dijual di toko roti, Bu Ani hanya melihat di toko roti UP APHP SMK Negeri 6 Kendal dan di toko roti ABC. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Perhatikan untuk toko roti UP APHP SMK Negeri 6 Kendal itu terdapat 3 paket kue kering, yaitu paket 1, paket 2, dan paket 3
Untuk paket 1 berisi 2 toples roti kokobal, 2 toples roti semprit susu, dan 1 toples roti nastar seharga Rp130.000. Paket 2 berisi 1 toples roti kokobal, 2 toples roti semprit susu, dan 2 toples roti nastar seharga Rp135.000. Sedangkan paket 3 berisi 2 toples roti kokobal, 1 toples roti semprit susu, dan 3 toples roti nastar seharga Rp165.000. Untuk toko roti ABC terdapat 3 paket kue kering, yaitu paket 1, paket 2, dan paket 3. Paket 1 berisi 2 toples roti kokobal, 1 toples roti semprit susu, dan 2 toples roti nastar seharga Rp140.000. Paket 2 berisi 2 toples roti kokobal, 2 toples roti semprit susu, dan 1 toples roti nastar seharga Rp150.000. Sedangkan paket 3 berisi 3 toples roti kokobal, 1 toples roti semprit susu, dan 2 toples roti nastar seharga Rp175.000. Berdasarkan gambar dan pernyataan di atas, tolong bantu Bu Ani menjawab permasalahan mengenai menentukan kebenaran pernyataan beliau ya anak-anak, agar Bu Ani tidak salah dalam membeli kue dari 2 pilihan toko roti tersebut. Berdasarkan tiap paket yang tersedia di toko UPAPHP SMK Negeri 6 Kendal dan toko roti ABC, Bu Ani menarik kesimpulan bahwa yang pertama, harga 1 toples roti kokobal di toko UPAPHP SMK Negeri 6 Kendal lebih mahal dari toko roti ABC. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Kesimpulan Bu Ani yang kedua, harga 1 toples roti kokobal di toko UPAPHP SMK Negeri 6 Kendal lebih murah dari toko roti ABC. Untuk kesimpulan Bu Ani yang ketiga, harga 1 toples roti semprit susu di toko UPAPHP SMK Negeri 6 Kendal sama dengan harga dari toko roti ABC. Untuk kesimpulan Bu Ani yang keempat, harga 1 toples roti semprit di toko UPAPHP SMK Negeri 6 Kendal lebih murah dari toko roti ABC. Untuk kesimpulan Bu Ani yang kelima, harga 1 toples roti nastar di toko UPAPHP SMK Negeri 6 Kendal lebih mahal dari toko roti ABC. Bu Ani juga menarik kesimpulan bahwa harga 1 toples roti kokobal di toko UPAPHP SMK Negeri 6 Kendal lebih murah Rp5.000 dibanding harga di toko roti ABC. Untuk kesimpulan Bu Ani yang terakhir, harga 1 toples roti semprit susu di toko UPAPHP SMK Negeri 6 Kendal lebih mahal Rp5.000 dibanding harga di toko roti ABC. Coba nanti pernyataan Bu Ani ini apakah benar apa salah ya anak-anak? Nah, dengan cara mengetahui kesimpulan Bu Ani itu benar apa salah, kalian bisa mencarikan solusinya dengan menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, kalian bisa menuliskan informasi yang diketahui. Cara yang kedua, kalian bisa menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu. Cara yang ketiga, kalian bisa mengubah objek ke dalam bentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Cara yang keempat, kalian bisa membuat model matematikanya yang sesuai dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Cara yang kelima, kalian bisa melakukan perhitungan. Dan cara yang keenam, kalian bisa membuat kesimpulan dari apa yang disimpulkan Bu Ani tersebut.
Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian selesai berdiskusi kelompok dan mengerjakan latihan soal mengenai sistem persamaan linier 3 variabel bersama kelompok kalian masing-masing, bagaimana menurut kalian mengenai sistem persamaan linier 3 variabel tersebut? Sangat menarik ya. Untuk itu, setelah kalian latihan soal dan berdiskusi kelompok, mempresentasikan, sekarang saatnya kalian latihan soal. Silahkan dikerjakan individu. Soal ini mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa dengarkan video mengenai latihan soal berikut ini ya. Silahkan disimak dengan seksama. SMK Negeri 6 Kendal mempunyai 5 kompetensi keahlian. Salah satunya adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP. Unit produksi APHP mempunyai usaha produksi kue yaitu Eksotika Bakery. Setiap mendekati Hari Raya Idul Fitri, UP APHP memproduksi kue kering yang akan mereka jual. Terdapat 3 paket kue kering yaitu paket 1, paket 2, dan paket 3. Paket 1 berisi 2 toples kokobal, 2 toples susu, dan 1 toples nastar seharga Rp180.000. Paket 2 berisi 1 toples kokobal, 2 toples sembret susu, dan 2 toples nastar seharga Rp135.000. Sedangkan paket 3 berisi 2 toples kokobal, 2 toples sembret susu, dan 3 toples nastar seharga Rp190.000. Dari soal tersebut ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, tuliskan sistem persamaan yang sesuai dengan permasalahan di atas. Yang kedua, bagaimana cara kalian mengetahui harga per toples dari masing-masing kue tersebut. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa solusi yang dimiliki oleh sistem persamaan linier di atas? Uraikan jawaban kalian. Latihan soal yang kedua yaitu masih mengenai SMK Negeri 6 Kendal, namun untuk kali ini adalah mengenai lahan parkir, yaitu mempunyai 3 lahan parkir di bagian timur gedung. Lahan parkir pertama memuat X unit kendaraan. Lahan parkir kedua memuat Y unit kendaraan. Lahan parkir ketiga memuat Y unit kendaraan. Jumlah kendaraan di lahan pertama dan kedua 110 unit. Banyaknya kendaraan di lahan pertama kurangnya 22 dari banyak kendaraan di lahan ketiga. Banyak kendaraan di lahan kedua dan lahan ketiga menjadi sama banyak. Untuk pertanyaan yang A, bagaimana penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dari permasalahan tersebut? Pertanyaan yang kedua, apakah kalian tahu jumlah kendaraan yang diparkir seluruhnya? Anak-anak, setelah kalian mengikuti dari awal sampai akhir latihan soal, dari kalian mendengarkan motivasi, mendengarkan materi, dan latihan soal, baik latihan soal mengenai sistem persamaan linier 2 variabel, sistem persamaan linier 3 variabel, sampai kalian sudah berdiskusi kelompok, sudah mengerjakan latihan-latihan soalnya. Nah, untuk terakhir pembelajaran ini, silahkan kalian, ini ada tugas untuk di rumah, dikerjakan, dan besok kalau kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya, kita bisa koreksi bareng-bareng. Di sini ada PR latihan soal, ada 4 soal, silahkan dikerjakan dengan baik. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini anak-anak. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar matematika. Semoga kalian kedepannya bisa sukses selalu untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe.
Tunggu video untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.